Pertama-tama yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, Perumahan Bangun Reksa Indah 1. Betul saya? Dan juga kepada seluruh jajaran DKM Masjid Al-Istiqomah yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kemakmuran masjid kita ini. Kita doakan Allah, semoga Allah limpahkan rahmat dan juga keberkahan umur kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian tentunya yang kami sebanggakan, yang kami sayangi dan kami cintai karena Allah SWT, seluruh orang tua kami, seluruh senior-senior kami, sesepuh-sesepuh kami, anak-anak kami, adik-adik kami, jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah yang hadir pada pagi hari ini dalam majelis ta'lim kita, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini pada pagi hari ini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surga Allah yang paling tinggi nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rahmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Dari sejak lahir Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak pernah terputus. Kita lahir dalam keadaan tak bisa berbicara, tak bisa mendengar, tak bisa berjalan, tak bisa merangkak. Lalu kemudian Allah dengan rahmatnya memberikan penglihatan kepada kita, kemampuan berbicara kepada kita, kemampuan bergerak, berpikir, kemudian berjalan. Kita menjadi hamba-hambanya yang kuat. Lalu kemudian di akhir kehidupan kita Allah akan membuat kita lemah kembali sebagaimana kita dilahirkan. Maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah sebagai bentuk tazkirah kepada kita semua bahwasanya kita adalah hamba yang fakir dan sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seorang muslim, bagi seorang manusia untuk sombong dan angkuh di hadapan Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, makhluk yang tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat keimanan dan keislaman. Alhamdulillah, Masya Allah, pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kembali memperbanyak pundi-pundi amal kita. Begitu banyak sekarang hamba-hamba Allah yang terlelap dalam tidurnya, tidak Allah berikan taufik dan hidayah, keimanannya belum bisa mampu membawa dia ke masjid-masjid Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, qabliyah fajar, kemudian hadir dalam majelis ta'lim yang dimana semuanya merupakan ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka mudah-mudahan sebagaimana sekarang Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah tetap jaga keimanan itu sampai nanti datang waktunya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar terkirimkan salawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik yang pernah Allah kirimkan kepada umat manusia. Beliau berdakwah 22 tahun di kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah, tak kenal lelah, tak kenal capek. Harta beliau infakkan, tenaga beliau berikan, bahkan darah pun tak ragu beliau tumpahkan. Demi apa? Demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini, agar kita umatnya bisa merasakan nikmatnya beragama Islam, agar kita umatnya bisa mengenal Allah Jalla Jalaluh, agar kita umatnya mengenal apa yang mana yang hak dan mana yang batil. Rasulullah SAW, bapak-bapak dan ibu-ibu Allah muliakan, suatu hari pernah berkumpul dengan sahabatnya, kemudian mengatakan, inni mushtaqun ila ikhwani, sesungguhnya aku benar-benar rindu dan kangen dengan saudara-saudaraku.
Lalu kemudian para sahabat pun terheran-heran dengan pernyataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal antum ashabi, tidak. Kalian semua itu adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Lalu siapa saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani humul ladzi yu'minuna bi wa lam yarawni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu dan melihatku. Mereka adalah kita, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita balas rasa rindu dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan terus mempelajari sunnah Rasulullah, dengan terus mengikuti dan mempelajari aturan dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, role model, sebagai contoh bagi kita dalam berkehidupan, baik dalam keluarga kita, sosial masyarakat kita, kemudian dalam rumah tangga kita, dan juga dalam lingkungan kerja kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti pada yaumul akhir Allah berikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis yang begitu luar biasa Bapak Ibu memuliakan. Rasulullah pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu punya slot dan jatah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi sudah menggunakan jatah doa tersebut selama berada di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tetapi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menunda doa tadi, aku menyimpan doa yang mustajab tadi. Kapan? Untuk siapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan sampai nanti pada hari kiamat sebagai syafaat yang ingin aku berikan kepada umat-umatku nanti pada yaumul akhir. Fahyana ilatan insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada yaumul akhir, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang meninggal dunia dari umatku dan tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah terus menjaga keimanan kita, terus menjaga keistiqomahan kita sampai nanti akhirnya kita meninggal dunia tanpa pernah berbuat bersekutu dan bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah muliakan, sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqomah. Masya Allah, nama masjidnya saja dengan istiqomah. Mudah-mudahan seluruh jamaahnya istiqomah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ringan sekali di lisan. Para ustadz, para dai, para habaib, orang-orang soleh mengatakan beristiqomahlah kalian. Kemudian juga pesan-pesan para khatib, takwa dan istiqomah di jalan Allah. Istiqomah adalah sesuatu yang ringan sekali di lisan, tetapi sangat berat dalam perbuatan. Suatu kali sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku pesan yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga Allah. Kemudian pesan Rasulullah singkat saja, Pak. Qul amantu billah tsumma istaqim. Rasul mengatakan,
Berkatalah sesungguhnya aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, dan kemudian istiqomahlah dengan keimananmu. Kemudian konsistenlah engkau dengan keimananmu, karena sesungguhnya istiqomahlah yang membuat kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lalu kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Pak, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang di dunia dalam kehidupannya dan mengatakan bahwasannya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, kitabku adalah Al-Quran. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keislamannya, dia konsisten dengan keimanannya, dia tetap berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW selama kehidupan dia di dunia. Maka apa berita gembira yang Allah berikan kepada dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Nanti pada hari berpisahnya dia dengan dunia, detik-detik ajal dan sakratul mautnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat ke sampingnya, akan turun malaikat kepada hamba tersebut, kemudian memberikan kabarnya begitu indah. Apa kabarnya, Pak? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannah. Wahai hamba Allah, wahai manusia yang beriman kepada Allah, alla takhafu wa la tahzanu, engkau tidak perlu khawatir dan engkau tidak perlu bersedih atas kematianmu. Kenapa ya Allah? Kenapa wahai para malaikat? Kenapa aku tidak perlu bersedih dan takut atas kematianku? Alla takhafu, kata para ulama, adalah yang dimaksudkan dengan jangan takut adalah engkau jangan takut atas apa yang akan menimpamu setelah kematianmu. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan surga yang indahnya luar biasa untukmu. Wala tahzanu, dan jangan engkau juga sedih. Bersedih atas apa? Bersedih atas keluarga yang engkau tinggalkan, anak cucu istrimu, kemudian keluargamu, ayahmu, ibumu, seluruh keluarga kerabat-kerabatmu. Jangan engkau sedihkan dan engkau tangisi mereka. Kenapa? Fa inni nakhlafukum fi, kami yang akan mengganti posisimu di tengah keluargamu. Kami yang akan menjamin rezeki bagi istri dan juga anak-anakmu. Kami yang akan menjaga keimanan dan keistiqomahan mereka, sebagaimana engkau mendidik mereka dengan keimanan kepada Allah. Maka kami yang akan mengganti posisimu di tengah keluargamu demi menjamin rezeki mereka dan juga keimanan mereka. Wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan surga Allah yang dijanjikan kepadamu. Lalu kemudian dibukakan surga Allah di pupuk matanya, lalu kemudian dia meninggal dan wafat dengan senyum yang merekah di bibirnya. Kenikmatan dan kematian yang begitu indah. Maka Masjid Istiqomah ini pada hakikatnya adalah doa dari para DKM dan pendiri masjid ini. Orang-orang yang salat, orang-orang yang taklim di masjid ini, mudah-mudahan Allah berikan selalu istiqomah sampai akhir hayatnya saja, Pak. Nggak lama, Pak. Paling 80 tahun, paling 70 tahun, paling 60 tahun. Nggak lama istiqomah, Pak. Tetapi nikmatnya tidak pernah berakhir. Nikmatnya surga dunia abadi. Bapak, Ibu-Ibu Allah muliakan, alhamdulillah saya Masya Allah pagi hari ini senang sekali rasanya. Tadi berangkat dari Depok jam 3:04. Kemudian melewati jalan tol lingkar luar dengan truk-truk yang luar biasa padat. Letih rasanya, ngantuk rasanya.
Tetapi ketika melihat jamaah seramai ini, bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anaknya, sepertinya rasa letih tadi langsung hilang rasanya. Rasa ngantuk tadi rasanya langsung hilang. Allah sembuhkan dengan muka-muka dan juga wajah-wajah yang berseri-seri dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengisi kajian taklim subuh, Pak, Bapak Ibu, baru sekarang ini ramainya seperti ini, Pak. Apalagi dengan jamaah ibu-ibunya. Biasa saya ngisi-ngisi taklim di Depok, di Bekasi, ya ibu-ibunya paling 2, 3, 10. Nah ini Masya Allah, ibu-ibunya juga hadir meramaikan agenda taklim kita di masjid pada pagi hari ini. Saya kalau kayak gini, saya flashback ketika saya di Kota Padang, Pak. Kalau di Padang memang biasanya ibu-ibu juga banyak hadir di masjid. Tetapi kalau di Jabodetabek saya melihatnya sepertinya sedikit ibu-ibu yang juga hadir taklim subuh-subuh di masjid. Mungkin ada beberapa masjid yang tidak memberikan space untuk ibu-ibu, benar Ibu ya? Malah kadang di belakang masjid dikasih sedikit hijab. Tetapi di sini alhamdulillah ibu-ibu diberikan tempat yang juga nyaman dalam masjid kita. Mudah-mudahan ini adalah bentuk usaha daripada DKM agar bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa terus hadir di masjid untuk memakmurkan masjid kita dan juga sebagai bentuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ini paling senang kalau ngisi taklim, Pak, Bu, ada ibu-ibunya. Saya paling senang itu. Karena biasanya ibu-ibu ini lebih semangat nih. Lebih memperhatikan biasanya. Dan ibu dan bapak-bapak biasanya saya baru mulai mukadimah dia sudah lanjut mimpinya, Pak. Lanjut tidurnya. Itu biasanya di masjid-masjid lain, tapi di masjid-masjid ini barulah sekali ini saya lihat bapak-bapak hadir taklim ke masjid bawa buku catatan luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan ini tanda kita hadir ke sini memang benar untuk menuntut ilmu. Yang dimana kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, datang dari RT sebelah misalnya, ada yang datang dari kampung sebelah, rumahnya jauh dari masjid, datang jalan kaki dengan motor, dengan mobil, bawa catatan, bawa buku untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu daripada asatidz di sini, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Jumat ya, bukan, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit perkenalan ya, karena saya baru sekali ini di sini. Sebagai mana yang disebutkan oleh DKM kita, nama saya adalah Muhammad Mughni, bisa dipanggil Ustadz Mughni atau Adik Mughni atau Ananda Mughni. Saya sepertinya umur saya seumuran anak-anak bapak-bapak semua sepertinya. Umur saya kurang lebih sekarang 27 tahun. Saya sekarang S2 di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Kalau kita biasa sebutnya Triple IU atau bahasa Inggrisnya International University of Islamic International University of Indonesia, universitas terbaru di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah di bawah naungan Kemenak, yang alhamdulillah memberikan beasiswa kepada orang-orang yang studi di sana. Lebih dari 30 atau 40% mahasiswanya adalah mahasiswa dari luar negeri, yang dimana program pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam PBM-nya. Saya baru tahun lalu lulus dari Prince Satam bin Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Juni 2023 saya baru pulang ke Indonesia, Pak. Kemudian September 2023 saya baru resmi jadi anggota atau jadi masyarakat Kota Depok. Jadi baru kurang lebih 1 tahun saya berada di Jabodetabek ini. Dan alhamdulillah minggu kemarin saya baru pulang kemari dari umrah, bawa jamaah umrah ya, sebagaimana kita mahasiswa, kita sebagai bentuk khidmah kita kepada ilmu membawa jamaah umrah, maka baru alhamdulillah pekan lalu, ini masih ada bekas botaknya Pak ya, sebagai bentuk syiar kita kepada agama Allah SWT. Maka mudah-mudahan kita doakan bapak-bapak, ibu-ibu di sini semuanya bisa, kalau ada yang belum pernah dipanggil menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Allah segera panggil beserta keluarganya semuanya. Dan kalau ada yang belum pernah melaksanakan ibadah haji,
juga Allah panggil untuk segera bisa melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, saya tinggal di Depok sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang sedang proses penulisan tesis. Mudah-mudahan dimohonkan doanya. Alhamdulillah Allah berikan keluarga, satu orang istri dan satu orang anak perempuan. Dan alhamdulillah sekarang saya hadir pada masjid hari ini, insyaallah memberikan taujih ataupun sedikit ilmu sharing kita bagaimana tentang keluarga-keluarga yang bertemu di dunia dan juga di akhirat. Saya kalau sudah nikah berani ngasih kajian kayak gini, Pak. Tapi kalau belum nikah masih belum berani. Kita belum nikah ngasih kajian keluarga agak aneh. Tapi alhamdulillah Allah sudah berikan keluarga dan kita berikan kesempatan untuk memberikan tausiah mengenai bagaimana membina keluarga-keluarga yang berkumpul di dunia dan juga di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu Allah muliakan, kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai syuruk ya? Masya Allah, sampai syuruk kita masih ada kurang lebih 32 menit lagi ya, kurang lebih. Ini mukadimahnya aja udah habis 20 menit. Bapak-bapak dan ibu-ibu Allah muliakan, saya buka dengan suatu kisah bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hari di akhir hayatnya Rasulullah SAW, beliau memanggil anak putri beliau yang beliau cintai, namanya Fatimah Az-Zahra. Dipanggil oleh Rasulullah SAW ke rumahnya, ke bilik beliau. Saat itu beliau sedang berada di ranjangnya dalam keadaan sakit, karena dikatakan itu adalah hari terakhir Rasulullah SAW. Lalu kemudian datang Sayyidah Fatimah, membuka pintu rumah dan kemudian melihat ayahandanya yang menahan rasa sakit luar biasa. Maka begitu sedih hati Sayyidah Fatimah. Lalu mengatakan, wahai ayahandaku, begitu beratnya rasa sakit yang engkau derita. Lalu kata Rasulullah SAW, bersabarlah wahai Fatimah, sesungguhnya setelah hari ini ayahandamu tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Lalu kemudian Rasulullah meminta Fatimah untuk mendekat. Rasulullah ingin membisikkan sesuatu kepada Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian Rasulullah membisikkan suatu berita ke telinga Fatimah, yang saat itu juga ada istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Lalu Fatimah Az-Zahra ketika mendengarkan bisikan yang pertama dari Rasulullah SAW, beliau menangis sejadi-jadinya. Terisak-isak pilu mendengarkan berita yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Lalu tidak lama setelah itu Rasulullah kembali membisikkan sesuatu kabar yang kedua, yang kemudian tiba-tiba setelah mendengarkan bisikan yang kedua membuat Fatimah Az-Zahra tiba-tiba tersenyum bahagia sumringah luar biasa. Melihat kejadian tersebut, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah terheran-heran. Apa gerangan yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW sampai-sampai membuat Sayyidah Fatimah yang tadi menangis terseduh-seduh kemudian tiba-tiba menjadi bahagia sumringah luar biasa. Dalam hitungan detik saja langsung ekspresinya berubah 180 derajat. Maka pasca wafatnya Rasulullah, lalu kemudian dikuburkannya Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa gerangan yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu? Sampai-sampai engkau tadi yang awalnya menangis, lalu kemudian tiba-tiba senyum dan tertawa senang bahagia luar biasa. Lalu ada Fatimah, bapak-bapak yang Allah muliakan, bisikan yang pertama kata Rasulullah SAW itu, beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ajalku tidak dekat, tidak jauh lagi, atau mengatakan bahwasannya ajalku sudah dekat.
Maka ketika itulah aku menangis jadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya apa? Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah bahwasanya ajalnya sudah dekat. Lalu kemudian bisikan yang kedua, Rasulullah mengatakan kepadaku bahwasanya tidakkah engkau berbahagia wahai Fatimah, engkau nanti pada hari kiamat adalah pemimpin perempuan ahlu surga. Dalam riwayat yang lain mengatakan, tidakkah engkau bahagia wahai Fatimah, engkau adalah anggota yang pertama kali atau paling cepat dari keluarga kita yang akan menyusulku kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah orang pertama dari keluarga kita yang akan menyusulku untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Maka aku pun tersenyum bahagia luar biasa. Maka riwayat ini saling melengkapi. Maka benar saja Fatimah Az-Zahra 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah meninggal dunia dan ikut menyusul ayahandanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan benar juga pada hari kiamat nanti Fatimah akan menjadi pemimpin muslimah ahlu surga yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita sedikit garis bawahi, bagaimana keimanan Fatimah Az-Zahra ketika dikabarkan bahwasannya dia yang akan pertama kali menyusul ayahandanya meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kabar itu dia tersenyum bahagia. Coba kalau kita posisikan diri kita, ada orang tua kita sedang sakaratul maut, Pak, atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakaratul maut, lalu kemudian ngasih kabar ke kita bahwasanya ente adalah orang pertama kali meninggal setelah aneh. Kira-kira perasaan kita gimana, Pak? Wah, cemas malahan, panik, takut, wah bentar lagi mati nih. Benar atau benar? Betul, Pak ya? Itu keimanan kita. Takut akan kematian, tetapi tidak dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa, Pak? Karena Fatimah Az-Zahra tahu betul yang diinginkan oleh Fatimah Az-Zahra adalah bukan hanya pertemuan dengan ayahandanya di dunia, tetapi yang paling diimpikan oleh Fatimah Az-Zahra adalah pertemuan dengan ayahandanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu betul bahwasanya dunia ini bukanlah tempat hakikat pertemuan anggota keluarga yang beriman kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya tempat abadi yang paling indah pertemuan seorang putri dengan ayahandanya adalah di surga Allah Jalla Jalaluhu. Makanya dia tidak ingin berlama-lama di dunia ini, Pak. Dia ingin segera menyusul ayahandanya dan kemudian agar segera Allah kumpulkan dengan ayahandanya di surga Allah yang paling tinggi. Karena pada hakikatnya kematian keluarga kita itu ibarat hanya kereta yang sudah berjalan dahulu saja, yang dimana nanti stasiun akhirnya sama, surga Firdaus yang paling tinggi. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman di dalam keluarganya, Pak. Maka apa yang diharapkan oleh Fatimah Az-Zahra tadi diverifikasi dan langsung diberikan kabar gembira juga oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Tur ayat 21. Bapak-bapak kalau punya Al-Quran silakan dibuka. Allah SWT berfirman dengan begitu tegas, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah SWT, tahu artinya Pak? Betul dia terjemahkan? Betul kita terjemahkan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan kemudian dia mendidik anak cucu mereka, istri mereka, keluarga mereka dengan keimanan kepada Allah. Lalu mereka juga ikut beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum,
Maka nanti pada hari kiamat kami akan alhaqna, kami akan kumpulkan, kami akan lengkapkan, kami akan dekatkan mereka kembali dzurriyyatahum dengan anak cucu mereka. Alhaqna ini dalam bahasa Arab Pak, itu biasanya artinya adalah menempelkan. Kalau misalnya ada kertas ditempelkan di buku, itu namanya alhaqna, dia saling bertemu, tidak akan pernah berpisah. Sebagaimana Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, orang-orang yang beriman dengan anak cucu mereka yang ikut beriman kepada Allah, nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, salah satu faidahnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu Allah muliakan, jika nanti pada hari kiamat ada ibu, ada ayah, ada anak-anak mereka yang kemudian tingkatan surga mereka itu berbeda-beda. Ada mungkin ayahandanya surga VIP, surga anaknya surga ekonomi reguler, atau mungkin kebalikannya apa? Anaknya surga VIP, bapaknya surga ekonomi. Maka dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh, maka nanti anggota keluarganya yang memiliki surga yang lebih rendah, Allah upgrade dan naik level ke surga yang paling tinggi sesuai dengan anggota keluarganya. Bukan sebaliknya, bukan yang VIP turun ke ekonomi, enggak, tetapi yang ekonomi naik ke kelas VIP. Seorang anak di dalam keluarga yang misalnya ada seorang anak hafiz Quran 30 juz mungkin, kemudian dia meninggal dengan hafalan Qurannya, lalu dibangkitkan oleh Allah SWT dengan surga yang paling tinggi bersama para rasul dan para anbiya. Lalu ayahandanya yang tidak memiliki hafalan sebanyak anaknya, tidak memiliki hafalan hadis sebanyak anaknya, kemudian Allah berikan surga yang lebih bawah, Allah karuniakan untuk menyusul anaknya ke surga Allah yang paling tinggi, maka mereka tidak akan pernah terpisah di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan pernah mengurangi sedikit pun amal manusia, dan setiap manusia dia akan mendapatkan sesuai amal yang dia kerjakan. Subhanallah. Maka sebenarnya inilah visi daripada kita hidup di dunia, Pak. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita hidup senang dengan istri kita, dengan anak-anak kita di dunia saja, tetapi kita berkumpul, kita berpikir betul bagaimana mengumpulkan anggota keluarga kita di surga Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak ingin ada anggota keluarga kita yang terseret dan tersesat di api neraka. Kita inginkan kita semua berkumpul sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, lalu kemudian Allah kumpulkan kita dengan anggota keluarga yang lengkap di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahim. Kemudian keluarga tadi yang Allah kumpulkan di dunia, kemudian Allah kumpulkan kembali di surga Allah. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Allah akan berikan kepada mereka buah-buahan, kemudian daging-dagingan yang mereka sukai, makanan-makanan favorit yang mereka cintai, Pak. Apa tadabbur daripada ayat ini, Bapak-bapak dan Allah muliakan? Bapak-bapak di surga Allah tidak perlu cari nafkah untuk keluarga. Bapak-bapak di surga Allah Jalla Jalaluh tidak perlu capek-capek untuk banting tulang pergi pagi pulang malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kehidupan di dunia ini tidak ada yang indah, Pak. Kita seringkali berpisah dengan keluarga kita. Ayah harus pergi pagi pulang malam. Kadang-kadang anak bangun, anak tertidur saat kita pergi, pulang juga masih tertidur. Mungkin hanya punya waktu pada akhir weekend saja. Lalu kemudian anak baru umur 18 tahun, 17 tahun pergi merantau ke sana kemari, mencari kehidupannya sendiri. Banyak waktu kita akan terpisah dengan keluarga kita. Untuk apa? Untuk menghidupi penghidupan dunia. Tetapi di surga Allah SWT itu tidak perlu Bapak gunakan dan Bapak lakukan. Kehidupan dan juga kebutuhan
finansial dan kebutuhan makan kita semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu adalah pertemuan yang indah? Bukankah pertemuan seperti itu yang kita harapkan? Kita tidak perlu untuk meninggalkan istri kita, anak kita untuk mencari nafkah, tidak. Kebutuhan keluarga kita semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Kemudian mereka saling memberikan dan saling menukarkan gelas-gelas yang berisi khamar dan berisi jus-jus, saling bercengkrama, tertawa riang gembira, Pak. Ibu, ayah, anak yang bertakwa kepada Allah, kemudian mereka riang gembira di hadapan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yatufu 'alaihim khilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Lalu kemudian mereka dilayani oleh pelayan-pelayan surga yang tampilannya seperti mutiara-mutiara yang indah luar biasa, Pak. Kalau pelayan di surga saja tampilannya seperti permata, Pak, seperti berlian, maka bagaimana dengan penduduk surga? Kita, bapak, ibu, anak-anak diberikan mahkota, diberikan pakaian jubah kebesaran, jubah berlian yang sangat indah dan menawan, sebagai bentuk penghormatan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kemudian ayah, ibu tadi, anak tadi bercengkrama, saling bercerita, saling sunda gurau, Pak. Lalu kemudian mereka flashback, mengingat masa-masa kenang indah mereka selama berada di dunia. Yatasaalun, saling bertanya-tanya, wah, apa ya dulu yang bisa membuat kita masuk dalam surga Allah ini? Kenapa kita bisa dikumpulkan dalam surga Allah yang paling tinggi ini? Anak cucu kita, istri kita, semuanya dikumpulkan tanpa ada yang kurang sedikit pun. Kemudian apa kata penduduk surga tadi, Pak? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ini selama hidup di dunia, kami adalah keluarga-keluarga, catatlah, keluarga-keluarga yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu ini dunia, suami, istri, anak, ayah, ibu adalah keluarga-keluarga yang takut akan azab dan neraka Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga membuat kami menjauhi seluruh kemaksiatan dan kemungkaran dalam keluarga, dan kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga kami. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Maka kemudian apa yang Allah berikan kepada kami? Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka kemudian Allah berikan rahmat karunia kepada kami. Allah berikan maghfirah, ampunan kepada kami, dan Allah jaga jauhi kami dari api neraka. Apa tadi syaratnya? Menjadi keluarga yang takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Qalu inna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami selama berada di dunia, Pak, Bu, kami itu hanya semata-mata berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Dia adalah zat yang sangat baik, yang sangat pengasih lagi maha penyayang. Bukankah pertemuan seperti itu yang kita harapkan, Pak? Pertemuan kita di dunia dengan keluarga kita paling cuma beberapa puluh tahun saja. Banyak juga suka duka kita di dunia ini. Seringkali kita mendapati istri kita sakit, anak kita yang sakit kita bawa ke rumah sakit, ayahanda kita, ibunda kita yang sakit saat tuanya, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit kronis luar biasa. Sedih rasanya kita, tetapi di surga Allah kita tidak akan pernah bersedih dengan anggota keluarga kita. Semua Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, abadi selamanya, muka yang berseri-seri. Tidak akan pernah kita khawatir dengan keluarga kita. Makanan minuman disediakan dengan lengkap oleh Allah. Ada pelayan-pelayan, ada pembantu-pembantu yang menyediakan kebutuhan kita. Bukankah itu
pertemuan yang abadi dan begitu indah yang ingin kita capai, Pak. Tetapi bagaimana mungkin banyak di antara kita yang hanya memikirkan hidup nikmat di dunia tanpa memikirkan nikmat hidup bersama keluarga kita di surga Allah. Betapa banyak sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang hanya fokus membesarkan anaknya, memberikan nafkah lahirnya saja, uang diberi, makanan diberi, pendidikan diberi, tetapi rohani anaknya kosong. Tak diberikan pembelajaran Al-Quran, tidak diberikan pembelajaran akidah. Dia tumbuh dalam pertemuan yang tidak mengenal Allah SWT. Betul banyak kita lihat bapak-bapak pergi pagi pulang malam mencari harta saja. Anak lupa dididik, anak lupa untuk diberikan nasihat, anak lupa diajarkan sholat, anak lupa diajarkan tauhid kepada Allah. Kemudian dia tumbuh tanpa mengenal rohnya. Dia tumbuh tanpa mengenal baginda Rasulullah. Sekarang kalau kita tanya anak-anak muda sekarang ini, Pak, anak SMP, anak SMA, tanya tentang Rasulullah, mereka nggak ngerti. Mereka tidak tahu bahkan istri Rasulullah berapa. Mereka tidak mengerti berapa jumlah anak Rasulullah. Mereka tidak mengerti bagaimana indahnya kehidupan dan akhlak Rasulullah SAW. Tetapi kalau Bapak tanya tentang artis Korea, tahu mereka semua. Bapak tanya tentang kabar entertainment terbaru hari ini, tahu mereka semua. Bapak tanya siapa artis yang baru cerai kemarin, tahu mereka semua. Belum kehidupan para artis, para selebgram, para orang-orang yang pada hakikatnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya bagi kita, bapak-bapak Allah muliakan, khususnya bapak-bapak menjadikan pendidikan karakter dan pendidikan syariat istri kita dan anak kita sebagai prioritas utama kita. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita sudah sering dengar ayat ini, betul. Kita sudah sering dengar ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jaga dari apa ya Allah? Apakah menjaga keluarga kami dari kemiskinan? Tidak. Dari kebodohan? Tidak. Lalu dari apa? Dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Neraka itu, ingatlah wahai manusia, bahan baku utamanya adalah batu dan manusia yang dibakar. Kemudian di neraka itu ada malaikat yang menjaga, jumlahnya ada 19. Malaikat-malaikat yang begitu keras, yang begitu sadis, yang begitu kejam. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Kita diberikan gambaran begitu mengerikannya Al-Quran, begitu mengerikannya neraka Allah, agar kita bisa menjaga diri dan juga keluarga kita dari panasnya api neraka. Maka Hasan al-Basri meriwayatkan daripada sahabat yang dimana ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana cara menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka? Bagaimana cara yang terbaik? Apa yang harus dilakukan? Khususnya bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Bapak kepala rumah tangga, Pak ya? Betul, Pak ya? Bukan ibu-ibu. Ibu-ibu makmum, kita sebagai imam. Maka buruk baiknya keluarga kita adalah tanggung jawab kita. Lalu bagaimana cara menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, Pak, allimuhum wa adibuhum. Allimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu syariat, ajarkan mereka ilmu agama Allah Jalla Jalaluh. Ajarkan mereka halal dan haram. Ajarkan kepada anakmu bagaimana sholat yang benar. Ajarkan kepada anakmu bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Ajarkan kepada anakmu apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ajarkan kepada anakmu bagaimana sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anakmu untuk menutup aurat. Ajarkan anakmu untuk taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ajarkan semuanya, Pak. Ajarkan ilmu syariat kepada keluarga kita.
Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah bapak-bapak harus memiliki kafaah ilmu syar'i yang cukup dan mumpuni untuk keluarganya. Bapak-bapak itu harus pandai baca Quran, harus bisa jadi imam, harus bisa mengajarkan tauhid, harus bisa mengajarkan sholat kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang minimal. Kenapa? Karena itu nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'adibuhum, dan ajarkan kepada mereka akhlak. Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. Ajarkan kepada kita, anak kita, adab, tata krama, norma, akhlak yang baik. Bagaimana dia berhubungan dengan sesama makhluk, bagaimana dia berhubungan dengan guru mereka, dengan anggota keluarga yang lebih tua, dengan abangnya, dengan ibu bapaknya, dengan kakek neneknya, dengan orang-orang di sekitar keluarganya. Ajarkan mereka akhlak, Pak. Karena akhlak adalah sebab paling banyak orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat begitu banyak anak-anak yang tumbuh dalam keadaan tidak berakhlak sama sekali. Kalau kita lihat sekarang di sekolah-sekolah kita SD, SMP, Pak, akhlak itu sudah 404 not found, tidak ditemukan. Tak ditemukan. Bagaimana kita tanya kalau ada yang guru sekarang, Pak, ayah saya guru, melihat bagaimana akhlak zaman sekarang itu minusnya luar biasa. Setelah diselidiki dan ditelusuri, ternyata sebabnya apa? Di keluarga pun ternyata bapak ibunya juga seperti itu. Tak diajarkan akhlak. Bapak ibunya biasa marah-marah dengan orang, biasa bertengkar dengan tetangga, biasa sombong, biasa berlaku keras, kemudian itu yang dicontoh oleh anaknya. Begitu banyak kita lihat anak-anak zaman sekarang melawan gurunya, dimarahi oleh gurunya, ngadu ke orang tua yang malah marah kepada guru. Orang tua yang melaporkan guru ke Komnas HAM, ke polisi dan segala macam, padahal anaknya sedang dididik oleh gurunya. Kenapa? Akhlaknya nggak ada. Ibu ayahnya juga nggak punya akhlak. Kalau kita dulu, Pak, kita dipukul rotan sama guru kita, kita ngadu ke orang tua kita, dikasih rotan lagi. Betul, Pak ya? Kita ngadu ke orang tua kita, malahan lebih dimarahi lagi. Ente si nakal, ente si yang nggak patuh, gitu kan? Tetapi sekarang berbeda. Pendidikan akhlak dan karakter di dalam rumah itu sudah lama hilang akibat perkembangan zaman pada saat ini. Akhirnya anak tumbuh tanpa mengenal Allah, tanpa mengenal akhlak. Makanya jangan kita heran sekarang banyak generasi muda ini yang rusak agamanya, rusak juga akhlaknya. Disebabkan apa? Ibu bapak dia yang tidak beriman dan tidak memiliki ilmu agama dan tidak mengajarkan adab. Ini adalah tugas utama wabil khusus pokok bagi bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau tidak memiliki ilmu syar'i, Pak, apa yang kita ajarkan kepada istri kita? Dan seorang ibu kalau tidak memiliki ilmu agama, apa yang akan diajarkan kepada anak-anaknya? Maka kalau ada orang mengatakan ibu adalah madrasah yang pertama, maka saya katakan bapak-bapak adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya baik, madrasahnya baik, murid-muridnya juga baik. Tapi kalau kepala sekolahnya sudah buruk, maka sudah otomatis madrasah tadi juga tidak akan pernah baik. Maka otomatis murid-muridnya juga tidak baik. Maka itulah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu mungkin tidak di dunia ini, Pak, tetapi di akhirat. Dalam surat Az-Zukhruf dikatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu saling mencintai di dunia, bapak dengan ibu, suami istri, ayah dengan anak, semua segala macam mereka saling mencintai di dunia. Yang luar biasa dalam ayat ini, Bapak, Allah menggunakan kalimat al-akhillah. Al-akhillah ini dalam bahasa Arab jamak dari khalil. Khalil ini adalah artinya kekasih. Dan itu adalah level tertinggi dalam semua tingkatan cinta dan mahabbah, itu adalah khalil. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang walaupun yang mereka di dunia, mereka saling mencintai dengan tingkatan cinta yang paling tinggi. Suami, istri, ayah dengan anak, putri dengan bapaknya dan segala macamnya. Tetapi pada hari akhir mereka akan menjadi ba'duhum li ba'din aduun, akan saling bertengkar menjadi musuh, akan saling menuntut satu sama lainnya. Illal muttaqin, kecuali keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang akhillah tadi, seorang suami akan menghardik dan menuntut istrinya. Seorang istri akan menuntut suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri kemudian ketika akan dicampakkan ke neraka, dia akan meminta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak mau dicampakkan ke neraka kecuali suamiku ikut bersamaku. Suamiku selama di dunia tidak pernah mengajarkan salat kepadaku, tidak pernah mengomentari pakaianku, tidak pernah menyuruhku untuk menutup aurat, tidak pernah menyuruhku untuk menjaga lisanku, tidak pernah menyuruhku untuk melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah, maka campakkan dia ke neraka bersamaku. Kita lihat begitu banyak bapak-bapak, istrinya dibiarkan membuka auratnya, mempertontonkan kecantikannya di hadapan manusia. Apalagi sekarang di zaman media sosial, Pak. Seorang istri dengan enaknya selfie, pakaian-pakaian ketat, jilbab terlilit, nampak bagian badannya kelihatan secara utuh dan sempurna, dipertontonkan di khayalan ramai. Kemudian suaminya tidak pernah menegur sama sekali, bahkan mendukungnya. Inilah yang dikatakan dengan la yadkhulul jannata ad-dayyuth. Tidak akan pernah masuk dalam surga orang-orang yang dayus, yang tidak pernah cemburu terhadap agama istrinya. Istrinya kemudian pergi arisan segala macam, berghibah, tidak pernah ditegur. Istrinya tidak sholat, tidak baca Quran, tidak pernah ditegur. Dibiarkan begitu saja, yang penting kehidupan dunianya dipenuhi. Maka mereka nanti pada hari kiamat akan bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak perempuannya yang tumbuh tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan pergaulan yang bebas, diberikan baju-baju yang ketat, baju-baju yang terbuka, tak pernah ambil pusing dengan jilbab hijab anak perempuannya, pergi bercampur dengan laki-laki, malam minggu datang anak laki-laki bukan mahramnya, datang membawanya, pergi pacaran keluar. Diizinkan, Pak. Bukankah itu dalam tanda kutip silakan? Bapaknya mengatakan kepada anak laki-laki tadi, silakan engkau zinahi anak perempuanku. Pergi perempuan staycation ke puncak malam-malam dengan bapak, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ke Bandung luar biasa, dibiarkan oleh orang tuanya dengan catatan mereka lagi masa muda, Ustaz. Mereka lagi pengenalan, Ustaz. Namanya juga masih anak muda, dibiarkan saja, Ustaz. Wal'iyadzubillah. Maka keluarga-keluarga seperti inilah yang nanti pada hari kiamat akan menjadi bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling menuntut keadilan. Seorang ayah, seorang anak yang lahir tak pernah diajarkan sholat, tak pernah dibawa ke majelis taklim. Anak laki-laki yang tidak pernah diajarkan bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Seorang anak laki-laki yang tidak pernah diajarkan tauhid, bahkan tidak mengenal agamanya, lalu kemudian tiba-tiba dia besar murtad dari agamanya, akan meminta keadilan di hadapan Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Bapak akan dimintakan tanggung jawabnya, Pak. Istri bapak, anak-anak bapak, tanggung jawab kita semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebenarnya masih banyak materi yang ingin saya sampaikan, Pak. Tetapi karena waktu yang membatasi kita, masih banyak kisah-kisah para sahabat bagaimana mendidik anaknya. Lalu kemudian bagaimana ayat-ayat Al-Quran menceritakan begitu indahnya suami, istri, dan anaknya yang masuk dalam surga Allah, kemudian dimuliakan luar biasa. Masih banyak sebenarnya, tetapi mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan itu sudah mencukupi. Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita kesempatan untuk pertemuan di berikut harinya untuk melanjutkan kajian kita ini. Mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau adalah kekurangan, maka itu datang dari saya pribadi, al-fakir yang lemah di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Sudah saya? Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terus kita yang baru saja menyampaikan pelajarannya kepada kita.